Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza liqa huwa al-liqa al-khamis fi madati al-fiqh ma'al kitab al-fiqhu al-muyassar fi dhawil kitabi wa sunnah. Pada pertemuan kali ini kita teruskan ya, masih dalam pembahasan al-muharramat fin nikah. Ya, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ya al-muharramat fin nikah yang mu'abbad, yaitu yang pertama yaitu minan nasab ya, yang disebabkan karena nasab, yaitu hubungan darah. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan hari ini nanti insyaallah akan kita bahas al-muharramat ya bil musaharah, yaitu karena sebab pernikahan ya. Ya sebentar, ini yang kemarin ya minan nasab ya, kemarin sudah, ini ada, biar memudahkan saya buat gambar seperti ini. Tapi ya untuk yang musyawarah ya tadi belum sempat untuk membuat yang ini ya, insyaallah menyusul ya. Ini yang minan nasab sudah selesai ya, karena perlu waktu bikin seperti ini, karena belum mahir bikin panah-panah dan lain sebagainya ini ya. Insyaallah nanti yang musyawarah ya, nanti insyaallah jika sudah filenya akan saya kirim ya insyaallah. Ya, ini yang al-muharramat bil musaharah. Ya, kemarin sudah kita singgung sedikit. Yang pertama zaujatul ab. Ya, ini yang diharamkan bagi kita untuk menikahi yaitu zaujatul ab ya. Istri bapak kita. Tapi ini bukan ibu kandung kita ya, tapi ini ibu tiri. Ya. Ibu tiri ya, itu juga tidak boleh kita nikahi ya. Kemudian wa misluha, dan yang semisalnya yaitu zaujatul jad abul ab ya, zaujatul ab abul ab, yaitu istrinya kakek dari jalur bapak kita ya. Kakek kita punya istri ya, tapi itu bukan ibunya bapak kita ya. Ya misalnya ini istri kedua dari kakek kita ya. Ya ini juga diharamkan bagi kita untuk menikahi. Kemudian wa zaujatul jad ya abul ini sebagaimana juga sebaliknya istrinya istrinya kakek kita dari jalur ibu ya. Ibu kita mempunyai bapak, nah itu kakek kita ya, tapi ini bukan apa namanya ya, zaujahnya di sini ini bukan ibunya ibu kita ya, jadi bukan nenek kita ya. Mungkin kita ya nenek tiri gitu ya, mungkin ya ada apa namanya ibu tiri ya, ini mungkin ada nenek tiri ya, ini dinamakan dengan zaujatul usul ya. Kemudian yang berikutnya
Ya, zaujatul usul yaitu ya istri ya. Istri dari pokok nasab. Ya, pokok nasab yaitu ya bapak ya, kakek dan ke atas ya. Kemudian yang kedua, zaujatul liben. Ya, istrinya anak kita, anak laki-laki kita. Ya, istrinya anak laki-laki kita. Ini haram dinikahi atau istilahnya yaitu menantu menantu kita ya, menantu wanita. Ya, itu haram untuk dinikahi ya. Misalnya kita punya anak laki-laki, kemudian anak kita ini menikah dengan ya seorang perempuan, maka istrinya ini haram bagi kita untuk dinikahi ya, meskipun nanti anak kita sudah bercerai dengan istrinya ini. Ya, ini kita tidak boleh menikahinya. Ya, ini termasuk tadi ya masuk dalam ya muharramat ya, yang diharamkan ya, mahram-mahram selamanya ya, meskipun sudah bercerai dalam kondisi apapun haram bagi kita untuk menikahinya, yaitu menikahi istri dari anak kita atau mantan istri anak kita ya. Kemudian zaujatu ibnul ibn ya, istrinya ya ini cucu ya, ibnul ibn yaitu cucu. Ya, cucu kita punya istri. Ya, ini sudah bercerai, maka istrinya ini juga haram bagi kita untuk dinikahi selama-lamanya. Kemudian wa ibnul binti aidon. Ya. Kalau ini tadi cucu laki-laki ya, ibnul ibn itu cucu laki-laki. Kalau ibnul binti itu cucu ya, apa namanya? Cucu laki-laki juga tapi dari anak perempuan ya. Kalau yang pertama tadi cucu laki-laki dari anak laki-laki kita. Kalau yang ini cucu laki-laki dari anak perempuan kita. Ya, kita punya anak perempuan, dia melahirkan anak laki-laki. Ya, ini cucu laki-laki dari anak perempuan kita. Ya, dia kemudian menikah dengan seorang perempuan, ya ini juga haram bagi kita untuk menikahinya dalam kondisi apapun meskipun sudah bercerai dengan cucu kita ya. Ini dinamakan dengan zaujatul furu, yaitu istri-istri dari apa namanya ini, cabang ya, dari keturunan kita ya, yang ke bawah terus ya. Kalau yang ini ke atas ya, istri dari ya atas kita. Kalau ini yang bawah. Ya, kemudian yang ketiga, ummu zaujah. Nah, ini dengan sebab pernikahan ini ada yang namanya ummu zaujah, yaitu ibu mertua. Ya, ibu mertua haram bagi kita untuk menikahinya ya, meskipun misalnya kita telah bercerai dengan istri kita dalam kondisi apapun. Tidak boleh kita menikahi ya ibu dari istri kita ataupun ibu dari mantan istri kita. Wa mislu ya, wa mislu ya ummiha ya, jami' usuliha minan nisa ka ummi zaujah. Ya, sama dengan sama dengan apa ini namanya? Wa mislu ummiha ya, sama dengan ibunya. Jami' usuliha minan nisa. Ya. Ya, semua apa namanya? Semua pokok nasab ya dari istri seperti ibu. Ya, ka ummi zaujah. Ya. Dari istri seperti ibu dari ibunya istri, yaitu nenek mertua. Ya. Misalnya ya, ini apa namanya? Mertua kita ya. Ya, ummi zaujah yaitu mertua kita punya ibu. Ya, ibunya ini ibunya mertua kita. Ya, ini haram bagi kita untuk menikahinya ya. Ya, ini apa namanya? Nenek dari istri kita. Ya, neneknya istri kita tidak boleh menikahinya
selama-lamanya, ya. Ya, kemudian yang keempat, atau ini ada di buku ya, di buku ada ya, untuk apa namanya, apa namanya, ibu ya, ibu mertua ya, mertua kita ya, misalnya kita telah melaksanakan akad nikah ya dengan anaknya ini, ya, anaknya telah berlangsung akad nikah, kita telah terima nikahnya, ya. Maka dengan akad saja ini, maka ibu mertua ini ya sudah otomatis apa namanya, menjadi mahram kita, ya. Tetapi kalau sebaliknya, ya, misalnya kita menikahi seorang janda gitu ya, kemudian apa namanya, sudah berlangsung akad nikah, ya, tetapi anaknya ya, anak janda tadi kan punya seorang anak perempuan, ya, anaknya ini belum otomatis setelah akad nikah ya, ini masih menjadi apa namanya, asing ya, bukan maksudnya bisa boleh dinikahi, ya. Tetapi kalau sudah ad-dukhul ya, dengan ini tadi ya, apa namanya, seorang perempuan janda yang punya anak tadi, kalau sudah dukhul pada ibunya, maka kemudian anaknya menjadi mahram kita. Tetapi kalau cuma akad saja ya, kemudian misalnya hanya akad saja kemudian bercerai, maka setelahnya bisa menikah dengan anak dari janda ini ya, secara hukum begitu. Ya, kemudian bintu zaujah, yaitu namanya dengan ar-rabibah. Ya, anaknya istri, ya, anak perempuan istri kita. Ya, ini tadi ya, anak perempuan istri. Jadi misalnya menikah dengan seorang janda, ini punya anak, ya. Ya, punya anak. Kemudian setelah dukhul ya, maka ini dinamakan dengan ar-rabibah, dengan anak ini mahram ya, menjadi mahram tadi ya, jika sudah dukhul. Tetapi kalau belum, maka belum menjadi mahram ya, masih boleh untuk dinikahi, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, yuhram alal mar'ah zauj ummiha, ya, diharamkan bagi seorang wanita menikah dengan suami ibunya, ya, ini sebaliknya ya, sebaliknya ya. Ini kalau ini tadi kita posisinya sebagai seorang laki-laki, kalau ini sebagai seorang perempuan, ya. Gini ya, misalnya dia menjadi anak dari seorang perempuan ya, sebaliknya dengan ini tadi. Ya, ibunya menikah dengan seorang laki-laki. Ya, kemudian maka diharamkan bagi anak perempuan ini ya, jika sudah dukhul ya, ya, ayah tirinya dengan ibunya sudah dukhul, maka haram bagi dia ya untuk menikahi ya, misalnya mantan apa namanya, mantan bapak tirinya ya. Tetapi kalau belum dukhul boleh ya, jika sebelum dukhul tapi sudah kemudian cerai, kemudian jika
ingin menikah boleh. Begitupun juga wa zauj ibnatiha, ya, suaminya anak, ya, suaminya anak apa namanya, anak perempuan, anak perempuannya. Kemudian wabnu zaujiha, dan menikah dengan anak laki-laki dari suaminya, ya. Ini bukan anak kandung, ya, anak tiri, ya. Jadi seorang perempuan jika sudah menikah dengan laki-laki, ya, nah suaminya ini punya anak laki-laki, ya, kemudian bercerai, maka setelah dukhul tidak boleh, ya, menikah dengan ini, ya, dengan anak laki-laki dari apa namanya, suaminya, mantan suaminya. Wa abu zaujiha, dan bapak, ya, bapak dari suaminya, ya, mertua, ya, mertua. Ya, ini berkaitan dengan al-muharramat, ya, bil musoharoh. Kemudian yang berikutnya al-muharramat birodho, ya, ini yang ketiga, ya, dari pembagian mahram yang diharamkan selama-lamanya untuk dinikahi dalam kondisi apapun. Yang ketiga yaitu ini, ya, berdasar apa namanya, karena sebab persusuan, ya. Ya, yang diharamkan dinikahi karena susuan. Yang pertama al-ummu birodho, yaitu ibu susu, ya. Misalnya kita dulu pas kecil, selain kita minum ASI dari ibu kita minum ASI juga dari ibu orang lain, ya. Maka ya ini nanti dengan syarat-syarat, ya, dengan syarat-syarat tertentu kadar apa namanya kita minum air ASI-nya bagaimana, ya, ini nanti ada dibahas di sini juga, ya. Maka ibu susu kita juga menjadi mahram, ya, haram bagi kita untuk menikahi ibu tersebut, ya. Wahia almar'ah allati ardo'atka, yaitu ini tadi ibu susu, ya, yaitu seorang perempuan yang menyusuimu, ya. Wa yulhaqu biha ummuha, dan diikutkan hukumnya sama, ya, yaitu haram untuk dinikahi, yaitu siapa? Ummuha, ya, ummu, ya, ummu apa ini, ibunya ibu susu kita, ya. Ibu susu kita punya seorang ibu, nah ini haram bagi kita untuk menikahinya. Wa ummu ummiha, ya, ini neneknya, ya. Kalau ini tadi ibunya, ini neneknya. Neneknya ibu susu kita haram bagi kita untuk kita nikahi. Wa ummu abiha, dan ibu dari bapaknya, ya, bapaknya hanya kembali ke ibu susu, ya, yaitu, ya, nenek dari bapaknya, ya, nenek dari bapaknya ibu susu kita, ya, ummu abiha, ya. Nah, biar mudah nanti insyaallah saya bikinkan bagannya, ya, gambar biar memudahkan istilah-istilah ini. Terkadang pusing memahaminya, ya. Kemudian yang kedua al-ukhtu birodho, ya, ini saudari sepersusuan, ya. Ya, bisa anak dari ibu susu kita atau orang lain, ya, atau anak perempuan lain, ya, yang juga sama-sama seperti kita, ya, mengambil ASI dari ibu tersebut. Ya, ini dinamakan dengan al-ukhtu birodho atau saudara perempuan sepersusuan. Wahia allati rodo'at min ummika au rodo'ta min ummiha. Ini dulu satu-satu dulu, ya. Yaitu seorang perempuan, ya,
yang dia, ya ini kali ini min ummika, ya dia menyusu, ya meminum ASI dari ibu antum, ya ibu kita misalnya. Ibu kita dulu selain menyusui kita juga menyusui perempuan, ya anak kecil laki, anak kecil perempuan dari orang lain. Ya ini dinamakan dengan al-ukhtu birradha. Au radha'ta min umiha, atau antum, ya atau kita minum susu dari ibunya, ya sama-sama ya mengambil air ASI dari ibu yang sama ini tadi. Au radha'ta anta wa hiya min imra'atin wahidah. Nah, ini orang lain ya. Atau antum, ya, dan perempuan ini tadi ini mengambil ASI, ya minum air ASI dari ibu orang lain, ya bukan ibu kita dan bukan ibu orang perempuan ini, ya. Au radha'ta min zaujati abiha, atau ya, au radha'at min zaujati abiha, atau ya ini anta au radha'ta min zaujati abiha, ya atau antum, ya mengambil air susu, ya minum ASI dari istri bapaknya, ya au radha'at hiya min zaujati abika, atau dia ya minum air ASI dari istri bapak antum. Ya ini tiri, ya dinamakan dengan ibu tiri tadi, ya. Zaujah abika berarti ibu tiri kita, ya. Ibu tiri antum. Bukan ibu, ya. Kalau ibu tadi di sini sudah disebutkan. Ya sudah 22 menit. Ya, mungkin sampai sini dulu ya pada hari ini, pembahasan hari ini. Ya. Syukron ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.